Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini, tempat kita membahas isu-isu hukum dengan cara yang mudah dipahami. Jadi kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, sekaligus penting, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan pengaduan pencemaran nama baik atau defamation yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan. Jadi selama ini, pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUH pidana maupun undang-undang IT sering menjadi perdebatan. Salah satunya adalah tentang pertanyaan apakah pemerintah atau perusahaan boleh mengajukan laporan pidana ketika ada kritikan ataupun pernyataan publik yang dianggap merugikan nama baik mereka. Nah, Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan sebuah batasan yang cukup tegas dalam putusannya. Jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU/12/2024 yang pokoknya pada amar putusannya menyatakan bahwa atau menegaskan bahwa yang pertama, subjek hukum yang dapat merasa nama baiknya dicemarkan hanyalah individu atau orang perorangan. Artinya apa? Pemerintah atau lembaga negara maupun korporasi itu tidak bisa menjadi korban pencemaran nama baik dalam konteks hukum pidana. 2. Mengapa demikian? Karena pencemaran nama baik itu berkaitan dengan martabat ataupun kehormatan pribadi seseorang. Sementara pemerintah atau perusahaan adalah sebuah entitas publik atau badan hukum yang tidak memiliki martabat pribadi seperti manusia. Yang ketiga, jika ada kritik ataupun tuduhan yang merugikan institusi pemerintah atau perusahaan, mekanisme penyelesaiannya bukan melalui pasal pidana pencemaran nama baik, melainkan melalui jalur lain, seperti hak jawab, gugatan perdata, ataupun mekanisme administrasi. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah yang pertama, masyarakat lebih terlindungi dari kriminalisasi ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah ataupun praktik bisnis perusahaan. Yang kedua, pemerintah ataupun perusahaan tetap bisa membela diri, tetapi dengan caranya lewat ruang publik, klarifikasi ataupun pengadilan perdata, bukan memenjarakan masyarakat. Nah, yang ketiga, hal ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi yang tentunya telah dijamin oleh konstitusi. Jadi teman-teman semua, putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa kita anggap sebagai sebuah langkah maju dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kehormatan pribadi. Nah, kritik terhadap pemerintah ataupun perusahaan bukanlah pencemaran nama baik selama disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab. Karena dalam negara ini adalah negara demokrasi, kritik adalah vitamin, bukan kejahatan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten hukum lainnya yang lebih mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.